Hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, ya, tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai kepribadian dan keindahan. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan pertama kita harus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Gilang untuk dipimpin berdoa. Terima kasih Gilang yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi kita dapat menyerap materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebagai warga negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Silakan berdiri. Dan akan dipimpin oleh Citra. Silakan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ali mana Ali? Oh ya, terima kasih. Berarti hari ini tidak ada yang absen ya? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita ke materi pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Apakah di tempat kalian masih ada sampah tidak? Barangkali masih ada yang kotor. Coba diambil sampahnya. Tolong ditempatkan di tempat sampah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Ya. Fokus perhatian kalian dan tujuan pembelajarannya adalah pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih berpakaian menurut ketentuan syariat Islam? Ada yang tahu? Ya, silakan Kamil. Menurut saya yang termasuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam yaitu yang menutup aurat baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, baik. Baik sekali. Luar biasa, kasih aplaus untuk ada lagi? Yang laki-laki? Yang perempuan? Sebelah sini, kelompok ada. Bagaimana ketentuan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Yang laki-laki ada? Ada lagi? Kelompok 4? Ada? Oke, baik. Untuk itu Pak Moto minta Nadia. Mana Nadia? Ada? Silakan ke depan. Kemudian Ali, silakan ke depan. Ya. Oke. Baik.
sini Nadia. Nanti Ali dan Nadia, kalian perhatikan. Jadi berbusana muslim itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki juga. Ya. Apakah menurut kalian Nadia pakaiannya sudah sesuai ketentuan syariat Islam? Mana yang bilang belum? Siapa? Oh, Gilang. Kenapa Gilang? Masih terlihat pergelangan tangannya. Oke, siapa lagi? Apakah Nadia sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Hati? Bisa memberikan tanggapan? Sudah? Ya, sudah. Alasannya? Dipakai celana. Kalau Ali, apakah Ali ini sudah berpakaian dengan sesuai syariat Islam? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, untuk itu, ya, coba batasan laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan itu dari mana sampai mana? Oke, Sabrina, silakan Sabrina. Batasan ukuran perempuan dari ujung rambut sampai kaki, kecuali kedua telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki dari pusar Sampai pusar, dari pusar sampai. Oke, ada yang ini lagi. Laki-laki, Ali, laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari lutut sampai dari mata kaki sampai kanan, Pak. Dari Mata kaki mata kaki sampai kanan. tangan. Apakah menurut Ali betul? Oke, Astani, bagaimana? Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Ali dari pusat sampai lutut. Baik, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Silakan diperhatikan gambarnya. Apakah model-model ini sudah memenuhi? Baik, sebelum kita ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ali mana Ali? Oh ya, terima kasih. Berarti hari ini tidak ada yang absen ya? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita ke materi pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Apakah di tempat kalian masih ada sampah tidak? Barangkali masih ada yang kotor? Coba diambil sampahnya. Tolong ditempatkan di tempat sampah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Ya. Fokus perhatian kalian dan tujuan pembelajarannya adalah pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih berpakaian menurut ketentuan syariat Islam? Ada yang tahu?
Ya, silakan Samyum. Menurut saya yang termasuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam yaitu yang menutup aurat baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, baik. Baik sekali. Luar biasa, kasih aplaus untuk ada lagi? Yang laki-laki? Yang perempuan? Sebelah sini, kelompok ada? Bagaimana ketentuan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Yang laki-laki ada? Ada lagi? Kelompok 4? Ada? Oke, baik. Untuk itu Pak Moto minta Nadia, mana Nadia? Ada? Silakan ke depan. Kemudian Ali, silakan ke depan. Ya. Oke, baik. Sini Nadia. Nanti Ali dan Nadia, kalian perhatikan. Jadi berbusana muslim itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki juga. Ya. Apakah menurut kalian Nadia pakaiannya sudah sesuai ketentuan syariat Islam? Mana yang bilang belum? Siapa? Oh, Gilang. Kenapa Gilang? Masih terlihat pergelangan tangannya. Oke, siapa lagi? Apakah Nadia sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Ati, bisa memberikan tanggapan? Sudah? Ya, sudah. Alasannya? Dipakai celana. Kalau Ali, apakah Ali ini sudah berpakaian dengan sesuai syariat Islam? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, untuk itu, ya, coba batasan laki-laki dengan aurat laki-laki dengan perempuan itu dari mana sampai mana? Oke, Sabrina, silakan Sabrina. Batasan aurat perempuan dari ujung rambut sampai kaki kecuali kedua telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki dari pusar Sampai pusar, dari pusar sampai. Oke. Ada yang ini lagi? Laki-laki, Ali, laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari lutut sampai dari mata kaki sampai tangan Pak. Dari Mata kaki mata kaki sampai tangan. tangan. Apakah menurut Ali betul? Oke, Astaning, bagaimana? Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Ali dari pusat sampai lutut. Baik, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Silakan perhatikan gambarnya. Apakah model-model ini sudah memenuhi kriteria berbusana muslim sesuai ketentuan syariat? Apakah gambar ini sudah memenuhi kriteria berpakaian sesuai syariat Islam? Kelompok satu? Kelompok satu? Belum. Alasannya Islam? Karena ketat. Bajunya karena ketat. Kelompok dua sudah memenuhi kriteria sesuai syariat Islam belum? Belum. Alasannya Fajar? Kerudungnya masih menunjukkan kerudungnya. Oke. Kelompok tiga? Belum. Nah,
Angkat tangan yang bilang sudah. Oke. Oke, siapa lagi? Ulki. Alasannya apa Ulki? Bentuknya panjang, mungkin bentuk tubuhnya pakai ini. Oke, berarti sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Islam. Yang Sabrina? Sudah. Sudah, alasannya? Karena sudah memenuhi semua tujuan dan tidak memenuhi aturan tujuan. Oke, sekali lagi perhatikan dengan baik. Siapa namanya? Ayu. Bagaimana menurut Ayu? Belum. Alasannya? Kakinya masih Kakinya? Kelihatan kakinya? kelihatan. Kelihatan. Masih kelihatan kakinya. Ya, tidak apa-apa. Baik. Nah, yang ini bagaimana? Sudah ya? Semuanya kompak ya, yang ini sudah. Oke, baik. Lalu bagaimana sih ketentuan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti di sini ada materi yang harus kalian cermati, kalian baca, kalian analisis, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah ide-ide sesuai materi kita hari ini. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, sudah. Alasannya? Kalau Ali, apakah Ali ini sudah berpakaian dengan apa sesuai syariat Islam? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, untuk itu, ya, coba batasan laki-laki dengan aurat laki-laki dengan perempuan itu dari mana sampai mana? Oke, Sabrina, silakan Sabrina. Batasan aurat perempuan dari ujung rambut Sampai pusat, dari pusat sampai. Oke. Ada yang ini lagi, laki-laki Ali, laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari lutut sampai dari mata kaki sampai tangan, Pak. Dari Mata kaki mata kaki sampai tangan. tangan. Apakah menurut Ali betul? Oke, Astani, bagaimana? Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Ali dari pusat sampai. Baik, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Silakan perhatikan gambarnya. Apakah model-model ini sudah memenuhi kriteria berbusana muslim sesuai ketentuan syariat? Apakah gambar ini sudah memenuhi kriteria berpakaian sesuai syariat Islam? Kelompok satu? Kelompok satu? Belum. Alasannya bilang? Karena ketat. Bajunya karena ketat. Kelompok 2 sudah memenuhi kriteria sesuai syariat Islam belum? Belum. Alasannya Fajar? Terunduknya masih menunjukkan tubuhnya. Oke. Kelompok 3? Belum. Nah, karena ujungnya menutupi dada terus ujungnya juga ujungnya masih. sama ya. Nah, kalau yang ini, gambar yang ini. Sudah? Angkat tangan yang bilang sudah. Oke. Oke, siapa lagi? Ulki. Alasannya apa Ulki? Bentuknya panjang, mungkin bentuk tubuhnya pakai ini. Oke, berarti sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Islam. Yang Sabrina? Sudah. Sudah. Alasannya? Karena sudah memenuhi semua tujuan dan tidak memenuhi aturan
Oke, sekali lagi perhatikan dengan baik. Siapa namanya? Ayu. Bagaimana menurut Ayu? Belum. Alasannya? Kakinya masih Kakinya? Kelihatan kakinya? kelihatan. Kelihatan. Masih kelihatan kakinya. Ya, tidak apa-apa. Baik. Nah, yang ini bagaimana? Sudah ya? Semuanya kompak ya, yang ini sudah. Oke, baik. Lalu bagaimana sih ketentuan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti di sini ada materi yang harus kalian cermati, kalian baca, kalian analisis, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah ide-ide sesuai materi kita hari ini. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baiklah anak-anakku. Tadi Bapak sudah membagikan LKS atau LKPD-nya. Silakan kalian sudah mengerjakan kerjakan apa yang sudah diberikan atau diinstruksikan oleh Bapak. Ya, tadi silakan dimulai untuk berdiskusi mulai dari sekarang. Aku kasih waktu 15 menit. Silakan. Waktunya berdiskusi. Sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Setelah itu kalian akan bertanya dan menanggapi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam merupakan kewajiban setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah tentu itu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian tersebut harus menutup aurat, sedangkan aurat laki-laki ialah antara pusat perut hingga dengkul atau lutut. Pakaian tidak boleh ketat hingga menampakkan lutut bagian tubuh atau aurat tersebut. Berpakaian sesuai syariat Islam telah diajarkan semenjak 14 abad yang lalu, yang mana ketentuan tersebut tidak pernah berubah. Tidak ada ketentuan dalam berpakaian harus warna tertentu, namun yang terpenting ialah berpakaian yang tersebut tidak menyebabkan seorang melirik kepadanya dan menimbulkan fitnah. Saya di sini akan membacakan dalil tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك عدنا أن يخفن فلا يعتين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan menggunakan jilbab
orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Saat Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak menggunakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Menampilkan contoh perilaku sesuai syariat Islam menurut surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Sesuai syariat Islam menurut surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu perilaku yang sesuai dengan syariat Islam adalah perilaku terpuji, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan menjadi agama yang rahmatil alamin atau agama yang berkah bagi seluruh alaminin. Contohnya yaitu selalu istiqomah mengerjakan apa yang Allah perintah, selalu menjauhi semua perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua, sesuai syariat Islam menurut surat An-Nur ayat 31, perintah kepada kaum Hawa untuk menutup auratnya dan melarang berlebihan dalam perhiasannya yang dipakai. Perintah untuk menutup kerudung sampai ke dada dan jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada keluarga dan orang terdekat. Contoh perilaku yang sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Surat Al-Ahzab ayat 59 menggunakan hijab dengan menutupkan ke seluruh tubuh agar mudah dikenali dan tidak mudah diganggu. Ayah menyuruh anaknya dan istrinya ketika keluar rumah memakai hijab. Contoh perilaku yang sesuai dengan surat An-Nur ayat 31 yaitu menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, menggunakan hijabnya ke seluruh tubuh, menjaga auratnya kecuali dengan yang mahram, dan memelihara kehormatannya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Pak Muto beri kesempatan kepada setiap kelompok masing-masing untuk bertanya ke kelompok yang lain. Ya, baik. Pak Muto kasih kesempatan kelompok 4 untuk bertanya ke kelompok 1. Dan nanti kelompok 1 menjawabnya. Silakan. Menurut kalian bagaimana pendapat Islam? Apakah wanita tersebut dikatakan sudah menutup aurat atau belum? Oke, terima kasih. Silakan, siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya akan menjawab pertanyaan Samiyam. Jawabannya tidak termasuk berpakaian syariat Islam. Karena pakaiannya tidak boleh ketat hingga menampakkan lekuk bagian tubuh atau aurat tersebut. Udah menutup aurat sesuai syariat Islam apa belum? Terima kasih. Menurut syariat Islam itu sudah memenuhi kriterianya, karena bentuk tubuhnya enggak kelihatan, soalnya gede, longgar, dan kalau memakai kaos kaki kan nggak kelihatan tuh mata kakinya. Jadi Sudah memenuhi kriteria sesuai syariat Islam. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang kembali kelompok 1 bertanya ke kelompok 4, kemudian kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, apa saja perilaku yang sesuai dengan syariat Islam? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Langsung dijawab? Siapa yang mau jawab? Oke, Samiyam, silakan. Perilaku yang sesuai dengan syariat Islam yaitu yang tadi kita sudah jelaskan menurut Quran surat Al-Ahzab dan An-Nur, yaitu menggunakan hijab berseluruh tubuh, menjaga pandangan, dan tidak menampakkan perhiasan. Terus di sini ada menjaga auratnya kecuali yang bukan mahram dan memelihara kemaluannya. Oke, sudah?
Terima kasih tepuk tangan buat kami. Selanjutnya kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 3. Jelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Syarat atau kriteria berbusana sesuai dengan syariat Islam apa saja? Ada yang menjawab? Siapa? Oke, silakan Nuni. Luar biasa. Ayo, silakan. Kita silakan. Ayo, belum. Menurut saya kriteria untuk menutup aurat itu bagi perempuan tidak menampilkan tubuhnya, menutup aurat dari. Terima kasih sudah berdiskusi, kemudian sudah saling mempresentasikan hasil diskusi kalian dan sudah bertukar pikiran untuk saling bertanya satu dengan yang lainnya. Maka ada yang siap untuk menyimpulkan? Ada yang bisa? Oh ada, dari kelompok 4 Samiyam, luar biasa. Silakan Samiyam. Apa yang bisa Samiyam menyimpulkan dari materi kali ini? Dari materi hari ini saya akan menyimpulkan yaitu yang pertama kita belajar tentang aurat. Aurat ini berasal dari kata aura yang berarti hilang perasaan. Dari aurat ini kita harus menjaga cara berpakaian kita. Yang kedua yaitu ada hijab. Hijab ini yang dimaksud hijab di sini adalah menggunakan pakaian yang longgar. Lalu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana perilaku kita sebagai seorang muslim untuk menutup aurat yang benar, yaitu dengan cara menggunakan hijab tersebut tubuh, menjaga perilaku kita. Lalu ada dengan cara menjaga pandangan kita kecuali yang bukan mahram. Tadi juga kita sudah belajar tentang bagaimana sikap kita apabila kita sudah menutup aurat, yaitu kita harus menjaga akhlak dan sikap kita agar pandangan orang-orang kita terhadap kita juga baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu perempuan itu dipandang oleh manusia sangat rendah sekali. Ya, bahkan perempuan itu bisa dijadikan budak, ditukar dengan barang, atau bahkan zaman jahiliyah itu bisa para pembesar-pembesar itu bertukar pasangan. Islam datang kemudian memuliakan perempuan, salah satunya adalah dengan perintah menutup aurat sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab, kemudian Quran surat An-Nur ayat 31. Bapak akan memberikan 3 kesimpulan bahwa baju atau busana itu ada jenis pakaian anak Adam itu ada 3. Ya. Yang pertama namanya yuwari sawatikum. Apa itu yuwari sawatikum? Pakaian yang hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja. Yang kedua, pakaiannya namanya risyan. Risyan itu pakaian yang layak untuk manusia, namun dipandang belum sempurna. Nah, menurut kalian yang saat ini ada di ruangan ini, apakah pakaian kalian ini masuk kriteria 1 atau kriteria 2? Kriteria 2. Namanya pakaian apa? Yang ketiga, libasul taqwa. Inilah pakaian yang diharapkan oleh syariat Islam. Apa itu libasul taqwa? Yaitu pakaian ketakwaan yang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, anak-anak sekalian, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugas yang sudah Bapak berikan di lembar kerja itu nanti di rumah dikerjakan dan akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Itulah yang bisa kamu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.